pasar tenaga kerja lagi nggak baik-baik aja. Dan teknologi AI jadi salah satu penyebabnya. Kita udah dengar banyak ramalan bilang kalau AI bakal ngambil alih banyak posisi pekerja. Dalam revolusi industri generasi keempat atau industri 4.0, sejumlah pekerjaan manusia akan digantikan dengan komputer. Sayangnya ramalan itu beneran kejadian. Teknologi kecerdasan buatan udah diadopsi oleh banyak perusahaan di berbagai industri. Pemutusan hubungan kerja pun tak terelakkan. Nggak berhenti sampai situ, teknologi AI yang berkembang pesat banget selama beberapa tahun terakhir jadi disrupsi besar buat pasar tenaga kerja dunia. Makanya banyak banget orang susah nyari kerja sekarang. Seberapa parah sih disrupsi yang dibuat sama teknologi AI? Apakah benar AI ini bakal semakin ngebuat pasar tenaga kerja berdarah-darah? Dari beberapa tahun lalu, mungkin kalian udah pernah dengar proyeksi-proyeksi yang nyebutin kalau banyak pekerjaan bakal hilang gara-gara AI. Salah satunya proyeksi dari World Economic Forum. Dalam laporannya, World Economic Forum sempat memproyeksi 83 juta pekerjaan bakal hilang di tahun 2027. Salah satu penyebab utamanya karena adopsi teknologi AI yang makin masif. Kayak yang kita tahu, AI ini udah bisa mengotomatisasi berbagai proses pekerjaan. Khususnya pekerjaan yang sifatnya berulang, berbasis data, atau ngikutin pola tertentu. Studi dari lembaga keuangan McKinsey bilang, di tahun 2030, AI bakal mengotomatisasi 70% pekerjaan di lingkup perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan ini utamanya yang nggak berkaitan dengan pengambilan keputusan, empati, atau skill interpersonal. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga sempat bilang kalau lebih dari 100 juta pekerjaan berpotensi digantikan sama teknologi AI dalam kurun waktu 1 dekade ke depan. Bayangin, cuma 10 tahun lagi. Fenomena AI yang ngambil alih pekerjaan manusia ini sebenarnya udah kejadian. Salah satu contoh pekerjaan yang udah mulai tergantikan adalah customer service. Sekarang perusahaan udah mulai adopsi teknologi chatbot dalam layanan customer service. Yang awalnya nih, kita sebagai customer kalau ada keluhan perlu nelfon atau email customer service, sekarang bisa langsung ngadu atau lapor ke layanan chatbot. Contoh lain pekerjaan yang digantiin AI itu pegawai input data. Dengan teknologi pengolahan data yang terotomatisasi, pekerjaan yang awalnya bisa dikerjain sama beberapa pekerjaan entry level ini, secara natural tergantikan sama AI. Berdasarkan laporan Slickflow, dari total 570 bisnis di kawasan ASEAN, 67% diantaranya udah nerapin teknologi AI. Nah, layanan yang paling banyak dipakai itu chatbot. Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Danang Girindrawardana bilang, perusahaan di Indonesia udah adopsi teknologi AI dari beberapa tahun terakhir. Menurutnya, buat sekarang, adopsi AI belum akan mengganggu pekerjaan yang berkaitan dengan sektor padat karya. Pekerjaan yang masih ngebutuhin tenaga manusia dalam produksi, kayak sektor otomotif sampai tekstil. Tapi, shifting atau peralihan yang disebabkan teknologi AI udah kelihatan di perusahaan yang bergerak di sektor jasa, kayak perbankan sampai desain dan arsitektur. Di sektor perbankan, teknologi AI udah ngegeser pekerjaan yang sebelumnya dihandle sama teller atau customer service. Ini sebenarnya sejalan sama tren masyarakat yang udah jarang ke bank buat ngelakuin transaksi kayak transfer sampai tarik setor tunai. Sementara di sektor jasa kayak desain arsitektur, Danang bilang, AI udah dipakai buat perancangan dasar atau drafting. Kerjaan ini biasanya dilakuin sama tenaga kerja di tingkat awal atau entry level. Adopsi teknologi AI yang menggantikan pekerjaan inilah yang akhirnya menciptakan disrupsi pasar tenaga kerja. Gara-gara kerjaan yang sebelumnya dilakuin sama entry level diambil sama AI, para lulusan baru atau mereka yang belum berpengalaman jadi makin susah buat nyari kerja. Belakangan emang kita sering banget dengar keluhan kalau lulusan baru itu makin susah nyari kerja. Ternyata salah satu penyebabnya karena adopsi AI. Nih, penelitian terbaru situs pencari kerja asal Inggris, Adzuna, nunjukin kalau jumlah lowongan buat lulusan baru, magang sampai posisi junior di Inggris itu turun drastis. Ini tuh mulai terjadi sejak ChatGPT diperkenalkan di tahun 2022. Situs pencari kerja lain, Indeed, juga nunjukin data serupa. Berdasarkan data situs Indeed, jumlah lowongan kerja buat lulusan baru turun 33% sampai pertengahan Juni 2025. Data-data itu nunjukin adanya shifting pola pencarian kerja. Alih-alih ngerekrut tenaga kerja buat posisi entry level terkait pekerjaan sifatnya rutinitas, perusahaan lebih milih buat pakai AI. Kalau kita lihat laporan World Economic Forum lagi nih,
40% pelaku usaha ngaku bakal ngurangin tenaga kerjanya karena otomatisasi yang dilakuin sama AI. Yang paling banyak kena kerjaan di level mana? Entry level. Sejumlah perusahaan besar pun udah ngaku bakal ngurangin tenaga kerja dan stop pembukaan lapangan kerja baru. Kayak raksasa teknologi IBM dan Microsoft. Tapi kebutuhan pekerja di level menengah atau manajerial ke atas diproyeksi masih tertinggi. Karena di level ini pekerjaannya emang butuh penilaian dan keputusan dari manusia. Nah, fenomena ini tentu bakal jadi masalah. Gimana caranya lulusan baru bisa dapat kerjaan kalau lowongan di entry level turun? Mau nyari kerja, tapi persyaratannya perlu pengalaman kerja minimal 2 tahun. Ya, akhirnya lulusan baru ini nggak terserap dan terjadilah backlog. Padahal sebelum AI kian masif diadopsi, nyari kerja aja udah susah banget. Serapan tenaga kerja buat sektor formal itu terus turun dari tahun ke tahun. Gimana nanti perusahaan semakin ngurangin pembukaan kerja di level awal karena pakai AI? Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda pun membenarkan adopsi AI bakal nyiptain semacam gejolak di pasar tenaga kerja nasional. Dalam jangka pendek, banyak tenaga kerja yang belum beradaptasi sama teknologi nggak bakal terserap sama industri. Pihak pengusaha pun bilang tidak terserapnya banyak tenaga kerja di tengah adopsi AI yang makin masif, jadi nggak terhindari. Soalnya, perusahaan tentu perlu mempertimbangkan rasio biaya operasional terhadap output yang dihasilkan. Dengan adanya AI, perusahaan bisa menghemat biaya operasional untuk pekerjaan yang sebelumnya harus dikerjain sama beberapa pekerja entry level. Terus, gimana dong nasib lulusan baru atau tenaga kerja yang minim pengalaman? Ngelihat data-data tadi kayaknya emang kedengeran agak serem ya, prospek pasar tenaga kerja kita ke depan. Tapi kita nggak boleh pesimis. Di balik semua angka-angka serem tadi, World Economic Forum baru-baru ini ngeluarin ramalan yang cukup positif. Dengan semakin masifnya adopsi teknologi AI, diprediksi bakal ada 170 juta pekerjaan baru di tahun 2030. Di sisi lain, emang bakal ada sih 92 juta pekerjaan yang hilang karena AI. Tapi ini kan berarti secara keseluruhan masih lebih besar peluangnya. Nah, buat manfaatin peluang itu emang gak gampang, soalnya kebutuhan skill dari perusahaan juga berubah. Kedepan nih, keahlian di bidang teknologi, khususnya AI, pengolahan big data, sampai keamanan cyber bakal jadi yang paling dicari sama perusahaan. Karena emang kedepan adopsi AI ini udah gak terhindarkan ya. Jadi, alih-alih berkompetisi, kita justru harus bisa manfaatin teknologi itu. Nah, buat yang ngerasa gaptek, jangan minder dulu. Laporan World Economic Forum bilang, pekerja-pekerja garis depan nih, kayak pekerja di sektor pertanian, pengiriman, dan konstruksi bakal ngalamin pertumbuhan paling besar. Ini dia daftar pekerjaan yang diprediksi makin dibutuhin ke depan, sama daftar pekerjaan yang bakal makin turun kebutuhannya. Ngelihat prospek yang masih positif dalam jangka panjang, pengusaha dorong pemerintah buat ngembangin sistem pendidikan atau pelatihan yang bisa ngasilin tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Karena ternyata walaupun AI bisa ngebuat berbagai macam hal jadi efisien, sejumlah pekerjaan masih butuh sentuhan manusia. Ini yang dilakuin perusahaan paylater asal Swedia, Klarna. Beberapa waktu lalu, perusahaan ini mangkas ratusan pekerjanya demi efisiensi dan milih pakai AI. Bener sih, karena bisa hemat puluhan juta dolar. Tapi ternyata CEO Klarna ngakuin, kalau beberapa pekerjaan kayak customer service lebih baik kalau dikerjain dengan sentuhan manusia. Klarna pun berencana ngerekrut pekerja lagi, tapi dengan penyesuaian pola kerja. Pengakuan CEO Klarna itu sebenarnya sejalan sama temuan World Economic Forum yang bilang, beberapa soft skill manusia masih krusial dalam pasar tenaga kerja ke depan. Jadi itu dia, adopsi teknologi AI yang pesat dan masif jadi disrupsi buat pasar tenaga kerja dalam jangka pendek. Peran pekerja di entry level semakin banyak digantikan sama otomatisasi AI. Makanya, walaupun gak gampang, adaptasi dan pengembangan kemampuan jadi harga mati buat ngelawan fenomena ini.